Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Farhana. Nama saya Dewi Fauziah Nuraini. Kali ini video ini kami akan Menjelaskan tentang uh, penelitian kami dengan artikel yang berjudul analisis prinsip kesetaraan gender pada hak dan kewajiban suami istri dalam Burger Liquid Book dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap suami istri pekerja. titik awal penelitian ini bermula pada pembahasan mengenai kedudukan istri yang menimbulkan munculnya isu bias gender dalam penunaian hak dan kewajiban suami istri. Nah, dalam peraturan tertulisnya bermula sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Perdata atau Burger Liquid Book atau BW, yang kemudian bergeser sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kesetaraan gender pada hak dan kewajiban suami istri sebagaimana regulasi tersebut dalam cakupan yang lebih khusus terhadap dinamika suami istri bekerja hingga kemudian diakhiri dengan menemukan jalan solusi terhadap isu maupun realitas yang timbul. Nah, pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif serta konseptual dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang spesifiknya berada pada pasal 108 dan 110 KUH Perdata atau BW dan pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan serta konsep kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini memberikan titik terang di mana secara normatif terjadi pergeseran yang cukup signifikan mengenai kedudukan istri sebagaimana undang-undang tersebut. Saya sedikit jelaskan lebih lanjut. Pada mulanya dalam KUH Perdata atau BW, istri memiliki keterbatasan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk juga bekerja tanpa bantuan dari suami, karena adanya konsep ketundukan pada pasal 108 dan 110 BW. Namun ketentuan ini telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjamin kesetaraan hak, yaitu pada pasal 31 di mana istri berhak bekerja sebagaimana termuat dalam undang-undang tersebut yang menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, melanjutkan dari hasil penelitian tadi, namun masih menyisakan celah menyangkut isu bias gender di samping adanya jejak sejarah yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berumah tangga dan juga berbagai faktor lainnya. Sehingga dalam dinamikanya tidak sedikit terjadi bias gender dalam bentuk berupa suami yang melarang istri untuk bekerja karena suatu hal tertentu maupun pembebanan ganda pada salah satu pasangan dalam penunaian hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini menemukan konsep kesalingan, yakni ada yang menyebutkannya dengan konsep mubadalah dalam relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu solusi yang dapat diupayakan terhadap persoalan penelitian ini demi terwujudnya rumah tangga yang sejahtera dengan berkesetaraan gender dan menghargai kedudukan sesama. Sebelumnya perlu menjelaskan dulu mengenai penelitian kami dibandingkan analisis prinsip kesetaraan gender pada hak dan kewajiban suami istri dalam Burger Liquid Book dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap suami istri pekerja. Ya, kalau yang bekerja kebutuhan hidup sih kayaknya kadang masih cukup lah yang diberi suaminya kan. Terus itu untuk sendiri atau untuk memberi keluarga aja sih? Oh, berarti dari keinginan pian sendiri kah? Ya, keinginan sendiri. Iya, betul betul. Ya, sangat. Memiliki keinginan. Iya, memiliki keinginan. Kalau suami aku mendukung sih. Oh, mendukung. Oke, terserah istrinya aja lebih ke terserah akunya. Berarti tidak ada mengekang. Iya. Ya, kalau berat tuh pasti pasti. Oh, iya. Kalau dari segi pekerjaan rumah, berhubung pekerjaan suaminya hampir satu hari penuh selain istirahatnya tidur, jadi biasanya makan rekomendani lagi lawan aku tuh karena seharian gawinya tuh seharian, jadi karena rekomendani juga sih. Kalau di lingkungan keluarga
hampir kadada sih kalau di mana keluarga Parang, mungkin kayak di luar lah. Oh di luar apa Eh, kayak apa pernah mengalami itu? Itu gimana ya, kayak orang tuh kayak kesiannya anaknya kan siapa mereka kayak itu, banyak kayak itunya sih. Berarti ada juga yang mau nih sudah begawe apa aja, ada juga kayak itu yang mana nih. Jadi di rumah aja ada juga mengawe wadah ke atau menjahit ke di dalam aja ada juga kayak itu, tergantung orangnya lah. Mungkin orang yang pekerja mungkin takutnya karena gawe lalu lah, dari yang orang yang dasar di rumah kalau siapa anaknya kau aja kah kayak itu. Banyak sih, keduanya ada yang bertakun kayak itu. Kalau itu mungkin pas bahari yang kada begawi lalu, Pas dulu lah. yang kada begawi lalu kayak yang kita menjaga yang di rumah aja, kalau di rumah itu nah itu mungkin dia yang dari suami ya. Pas aku yang di rumah tuh itu ada sih dari suami, kalau kayak di rumah aja kenapa kayak kada ada apa-apa kayak itu, nah kenapa rumah kayak sabar dan kayak itu bahari. Oh dulu. Saya lagi awal-awal yang kayak pernikahan itu mungkin nyata kajuk jualan pernikahan ini mungkin kayak itu. Tapi Lalu ini kan ada lagi pas sudah aku jelaskan bahwa kayak sekarang si Din sudah mulai paham udah nih. mulai paham, sampai sedikit kayak dijelaskan soalnya soalnya ke suami itu dari mungkin yang Inya tahu tuh keluarga tuh ada sistemnya patriarki. Oh menurut si Din dulu. Sidin tuh dari kayak itu yang tahunya berlatar belakang pondok juga kan, jadi kayak bini tuh kayak seperti yang patriarki kayak itu suami istri itu. Terus kalau aku kan latar belakangnya kayak ada umumnya kayak Lebih modern. Nah, iya lebih modern, jadi aku jelaskan sedikit-sedikit kalau modern tuh kayak apa kayak ini. Jadi beda itu ya, beda Beda latar latar belakang. belakang Jadi beda latar belakang itu mempengaruhi juga kayak iya gitu. beda latar belakang. Oke. Beban ganda antara pekerjaan rumah dan Benar. pekerjaan yang akunya yang menghasilkan uang tadi, pasti ada beban ganda soalnya keduanya kita yang menggawi loh, bukan yang kita begawi di luar tapi di rumah ada yang menggawikan yang lain. Kalau ini kan di rumah kita juga, terus keluar harus kita pulang, kita di luar kita gawe, terus di rumah kita pulang menggawi, jadi keduanya kita. Jadi kayak telapah lah kayak itu sebenarnya lah. Sebenarnya kalau solusinya kalau bisa tuh, kalau yang keinginannya tuh pasti apa nih, kalau suami sudah kalau membantu kan pekerjaannya memang sudah kayak itu, paling kada kayak ada di si asisten di rumah. Nah jadi kita gawean kita tetap yang mulai kita senang, di rumah ada yang membantu mungkin meringankan kita, tapi saat ini masih bisa dikejar keduanya. Berarti itu tuh kayak anggapannya sebenarnya Pian mengharapkan suami Pian juga membantu, tapi kalau tidak bisa membantu setidaknya memfasilitasi itu. Betul sekali lah kamu ini. Oke, berarti ada semacam kesalingan kayak gitulah, sama-sama membantu gitu. Oke, dari si Din mencari nafkah dan Pian juga membantu keuangan, dan di samping Pian harus mengerjakan di samping Pian mengerjakan pekerjaan rumah, beliau juga diharapkannya gitu membantu. Sangat senang dengan itu karena keduanya bisa karena sambil jaga anak tetap bisa dipantau, terus apa nih kebahagiaan apa namanya yuk hobi kita tuh tersalurkan. Ya, berarti Pian menikmati aja ya, menikmati walaupun ya ada cobaannya juga. Ada cobaannya pasti ya. Oke, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kayaknya kalau pertanyaan sudah habis. Sudah. Iya. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kolon di sini Zulfia Karhana. Jadi kami ada rancangan penelitian tentang analisis spesies terhadap wajib dalam ADW dan undang-undang 1994 terhadap suami istri bekerja. Nah, kami ada beberapa sampel tadi. Jadi ada istri yang sama-sama bekerja, suami istri bekerja, ada yang istrinya aja bekerja, ada yang suaminya aja bekerja kayak itu. Dan Pian masuk dalam kategori kami. Jadi ulun ada beberapa pertanyaan untuk Pian lah. Kan disuruh menjaga anak, disuruh menjaga anak aja, disuruh fokus di rumah aja sih. Yang Pian sebelumnya juga kecil kan pembuatan kayak dia wasi-wasi balik antik kan bang antik itu. Iya. Nah karena qadarullah tadi kan suami Pian sudah meninggal. Nah untuk sekarang kesibukan Pian apa sih? Gua ada ya bikin kue mengolah bolu kan itu. Mendoakan anak-anak karena abahnya tadi sudah ada yang sebelumnya menyuruh Pian dengan begawi ya. Oh ini pulang bulu enjoy aja. Pian memang hobi kecil begawi iya kayak gitu lah. Jadi ke gamean lo ini bilanya gamen tak kami juga kayak itu nah ini banyak masukan. Iya kayak itu bila pina oyo buah bahan sudah kayak di perjalanan. Ada kayak bule dibully nih ada malah dipuji badan pujian. Jadi bagusnya Pian lah itu Cel. Nah udah kayak kadang
Mau aja, sok kayaknya mah lajin dia kasih jalan-jalanan cangkal juga cari kisahnya Iya, tak. iya. Gara-gara orang melihat pian cangkal begawi jadi hasilnya Ini terus lah kawin nih. Nah, pina nyaman memandang Inggih, pinanya dah lah. inggih. Dan sekarang Ya, atau gimana? inggih itu Kita aja. kerja tah. Inggih, itu aja Pak Cel ulun. Ah. Dulu yang ulun tanyakan. Iya, sih. Inggih. Ini kan kontak. Udah lah. Inggih, makasih banyak Cel. Ya, sama-sama. Inggih. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan sebelumnya nama Ulun Dewi. Sebelum Ulun wawancara, Ulun sedikit menjelaskan mengenai penelitian kami dulu. Diberi prinsip keterangan gender pada hak dan kewajiban suami istri dalam bekerja dan Undang-Undang 1 Tahun 2004 terhadap wanita kerja. Menambah penghasilan, Oh, menambah penghasilan kayak menyibukkan diri lah. oh iya. Apakah juga untuk membantu suami Ibu? Senang malah Berarti mendukung lah. kalau sudah sukses dia penghasilannya memadai untuk jadi mungkin lebih baik tidak bekerja lah. Kan ya untuk kondisi ekonomi saat ini mendukung. Sebenarnya itu jangan dibuat beban sih sebenarnya, bahwa santai ini Tapi Ibu berarti mengerjakan itu juga seperti Ibu kerja juga, tapi di rumah mengerjakan juga. Kalau suami Ibu apakah ikut meringankan pekerjaan rumah? Oh, berarti sama-sama nih ya Bu ya? Oh, berarti perempuan sama laki-laki ini sama-sama dipandang setara aja Bu ya? Kada direndahkan lagi. ya aneh senang pasti ada suka dukanya lah kalau Apakah Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih banyak. Berdasarkan hasil penjelajahan kami hari ini, kami menyampaikan kesimpulan bahwa baik saat kami berada di kota domisili maupun luar kota domisili, baik saat kami melakukan pengabdian kepada masyarakat juga, berdasarkan itu menunjukkan bahwasanya akan berbeda-beda antara kondisi di perkotaan dan di perkampungan karena didasari oleh latar belakang yang tentunya berbeda-beda, baik dari faktor geografi seperti halnya ketika suatu wilayah tersebut sulit dijangkau, kemudian ada kebiasaan juga yang mempengaruhi pendidikan, kepercayaan hingga kebutuhan, di samping penunaian hak masyarakat yang tidak merata. Di perkotaan, dampaknya dari perubahan tersebut, perubahan sebagaimana BW menuju undang-undang perkawinan tadi, mengenai kedudukan istri sudah mulai terasa, namun belum sepenuhnya terasa karena di perkotaan juga masih didapati hidupnya budaya patriarki. Di samping itu juga, sebagaimana isu yang kami ulik, masih ada terjadi beban ganda yang merupakan suatu praktik yang tidak sesuai sebagaimana yang diciptakan oleh prinsip kesetaraan gender. Selanjutnya, Izin melanjutkan, berbeda dengan yang terjadi di perkampungan. Dari yang kami amati selama kami melaksanakan KKN, di perkampungan seringkali tetap menjadikan istri sebagai seorang yang wajib mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga anak, dan lainnya. Tidak sebagaimana di perkotaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun, di perkampungan juga tidak sedikit terjadi praktek beban ganda, yaitu di mana istri dengan pekerjaan rumahnya masih turun ke ladang, ke hutan, atau biasanya mendulang, berjualan. Namun pula ada di perkampungan yang masyarakatnya sudah terbuka pemikirannya untuk menjaga keseimbangan dalam membangun kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan kesimpulan tersebut, bisa menjadi rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti secara empirik mengenai persoalan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu, dadah dulu. Ye, dadah.